Jadi topik yang selalu hangat di industri asuransi jiwa. Topik mengenai apa, bro? Ini banyak menjadi pertanyaan. Kenapa selalu ada case di mana orang klaim tidak dibayar atau sebuah klaim itu gagal bayar? Selamat datang, bro. Thank you, bro. Jadi kita kumpul lagi di ngobrol santai 45 menit, walau di luar sana pada hujan deras, ya. Iya, Tapi kita lanjut aja bincang-bincang di sini ya. lanjut aja, bro. Nah, kali ini kita bahas topik baru. Jadi topik yang selalu hangat di industri asuransi jiwa. Topik mengenai apa, bro? Nah, jadi kali ini banyak menjadi pertanyaan. Kenapa selalu ada case di mana orang klaim tidak dibayar atau sebuah klaim itu gagal bayar? Oh, Nah, jadi kita bahas penyebabnya, ya, dan apakah hal-hal penting yang perlu diketahui, ya, siapa saja yang membeli produk asuransi, termasuk kita sendiri. ya. Nah, termasuk kita sendiri, kenapa ada klaim yang tidak bisa dibayar? Apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan pengajuan asuransi jiwa ini? Nah, ini Oke. penting, bro. Memang ini menimbulkan sebuah kekhawatiran ataupun keraguan-raguan untuk para calon nasabah pada saat memutuskan apakah dia akan membeli polis atau tidak, ya. Ya, Salah satu yang paling besar memang keraguan dalam arti apakah nanti kalau saya klaim segampang yang dia presentasikan gitu. Dan berarti kalau saya jawab ini, bro, berarti yang mendengarkan adalah calon nasabah bisa jadi beli ya, bro, ya. bisa jadi. Tergantung apa yang kita jawab nanti, ya. Iya, jadi saya harapkan kita mendapatkan satu pemahaman yang jelas tentang prosedur asuransi dalam hal ini. Apa yang menyebabkan klaim itu tidak dibayar? Nah, Kalau kita sudah tahu apa-apa saja yang menyebabkan klaim itu tidak dibayar, maka kita tidak perlu ragu lagi. Oke. Asalkan kita menghindari ini semua, maka klaim pasti dibayar, gitu ya. ya. Oke, saya akan mulai, Bro Ciko. Yang pertama itu penyebab klaim tidak dibayar karena ada yang namanya non-disclosure. Bisa diulangi, Pak? Non-disclosure. Istilah apa itu? Itu bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Inggris. Bahasa Saya tahu Inggris. Tapi Bahasa coba, Indonesianya apa ya? coba terangkan supaya audiens juga ngerti. Iya, non-disclosure itu artinya tidak diungkapkan. Bahasa Indonesia tidak diungkapkan. Ya. Apanya yang tidak diungkapkan kan begitu? Ya, Jadi gini, isi hatinya tidak diungkapkan gitu. jadi bro, kalau bicara soal asuransi ini kan semua bicara soal itikat baik. Pada saat seseorang ingin mengajukan diri agar dilindungi sebagai nasabah, dia perlu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Apa saja? Soal kesehatan dia, soal namanya yang benar sesuai identitas, dan soal kesehatan secara fisik maupun keuangannya. Jadi apapun itu akan menjadikan sebuah dasar untuk penilaian apakah asuransi akan terima nasabah ini atau enggak. Ini di awal. Jadi kalau itu tidak diungkap dengan benar, ketahuannya pada saat mau klaim, saya kasih contoh ya, bro. Contoh, si A waktu ditawarkan asuransi oleh agen, dia itu sudah punya riwayat, katakan contohnya itu adalah hipertensi ya, bro. Dia sudah pernah terdiagnosa menderita hipertensi. Hipertensi maksudnya darah tinggi. Darah tinggi, ya. Nah, dia udah pernah dan dia sudah ada rekor juga untuk dirawat atau mengkonsumsi obat untuk hal tersebut. Oke. Maka pada saat dia menjadi nasabah, tanda tangan surat pengajuan asuransi jiwa, dia kan ada pertanyaan di situ. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Apakah Anda 5 tahun terakhir mendapat perawatan, melakukan check up atau apapun gitu ya? Oke. Itu harus dijelaskan riwayat penyakit yang dia sudah derita sebelum masuk pengajuan. Ya. Nah, kalau itu diungkapkan semua, bisa jadi ya asuransi terima dia juga walaupun ada riwayat tersebut. Bisa jadi asuransi tidak terima dia atau tolak.
tolak dari awal, tolak. Jadi tidak akan menimbulkan keraguan di akhir. Misalnya klaim saya bakal dibayar atau enggak gitu loh. Sementara ada hal yang saya tidak ungkap gitu kan. Itu kan membuat keraguan-raguan, tidak memberi kepastian gitu kan. Nah, itu juga ada yang ketiga, mungkin diterima tapi ada pengecualian. Artinya hipertensi ini lumayan parah ya. Jadi perusahaan mungkin, tapi dibilang parah banget masih bisa diterima, tapi dikecualikan. Misalnya sesuatu yang berhubungan dengan komplikasi dari hipertensi ini tidak akan di cover gitu. Tapi biasanya perusahaan kalau diungkapkan begitu, perusahaan akan kasih penawaran. Ya. Kalau kami kecualikan ini, Anda mau nggak gitu? Kira-kira seperti itu. Jadi ini sangat penting. Kalau non-disclosure ini tidak terjadi pada saat pengajuan surat pengajuan asuransi jiwa yang biasanya nasabah diminta tanda tangan tuh kan. Ya. Sekarang kan sudah digital, tapi tanda tangan juga. Tapi pertanyaan itu tetap harus dijawab dengan benar. Ungkapkan apa adanya keadaan kita pada saat kita mengajukan asuransi. Kenapa ada orang tidak mau mengungkapkan hal seperti ini? Saya menilai, ini pendapat pribadi saya ya bro, bisa jadi dari sisi nasabahnya sendiri, bisa jadi dari agennya yang tidak memberikan penjelasan yang tepat. Ya. Nasabah mungkin dia merasa, itu kan sepele. Kemarin kan dokter bilang saya nggak ada masalah, yang penting makan obat ini aja. Memang hipertensi, saya tahu, tapi kan buktinya saya fine-fine aja. Nanti kalau saya jawab, saya kena hipertensi kemarin gitu kan, nanti pertanyaan lanjutannya malah jadi ribet, saya takut ditolak. Ya kan, saya nggak siap ditolak, jadi saya nggak usah cerita deh, siapa tahu lolos gitu kan. Siapa tahu tidak ketahuan, kan gitu. Barangkali calon nasabah atau nasabah ini membuat penilaian sendiri. Betul, jadi dia pikir itu lebih aman gitu loh. Padahal itu yang membuat ketidakpastian, apakah klaim saya bakal dibayar atau enggak nantinya gitu loh. Oke, jadi kalau mengenai non-disclosure, poin pertama, intinya adalah lebih baik ungkapkan saja gitu ya? Ungkapkan saja. Itu jauh lebih baik supaya kedepannya memberikan kepastian bahwa klaim saya tidak akan bermasalah. Ya kan? Benar. Tapi tadi kan juga ada dari sisi agent. Kadang-kadang agent itu tidak memberitahu kepada nasabah bahwa ini perlu dijawab dengan apa adanya. Saya mendapati nasabah-nasabah juga pernah mengatakan kepada saya, kemarin saya masuk asuransi loh, tapi kemarin agennya suruh saya nggak usah ungkap semua. Takut nanti disuruh check up lanjutan atau kena tolak atau kena pengecualian. Jadi agent saya itu menyarankan, ya sudahlah nggak usah cerita deh gitu loh. Itu juga mencakup tentang tinggi badan, berat badan gitu. Itu juga termasuk gitu loh. Jadi itu juga menimbulkan satu risiko yang lebih bagi company. Jadi di awal kita ungkap, lebih bagus kata orang Medan, pahit-pahit di depan. Pahit-pahit di depan. Pahit-pahit di depan supaya manis-manis di belakang gitu kan. Jadi ungkapkan saja. Dari poin pertama ini yang saya dengar lebih banyak berkenaan tentang riwayat kesehatan. Jadi ternyata hal-hal yang berkenaan dengan riwayat kesehatan ini penting diungkapkan dengan jelas. Benar. Oke. Berarti kita apa adanya, terus terima aku apa adanya. Terima apa adanya. Terima aku apa adanya berarti tidak ada lagi yang menimbulkan kecurigaan di akhir-akhir gitu, di belakang hari gitu. Itu yang pertama bro, non-disclosure. Selanjutnya apa? Yang kedua, penyebab klaim tidak dibayar itu kemungkinan waktu kejadian itu polis masih di dalam masa tunggu. Jadi ada beberapa fitur dalam produk, misalnya asuransi rawat inap, asuransi kesehatan, itu ada yang namanya masa tunggu. Apabila polisnya sudah disetujui, memang pertanggungan sudah mulai berjalan. Tapi untuk penyakit, misalnya rawat inap karena sakit, itu 30 hari pertama biasanya ya, perusahaan menerapkan 30 hari pertama secara umum di perusahaan manapun. Kecuali suatu hari perusahaan asuransi sudah menetapkan, oke, di perusahaan kami tidak ada masa tunggu untuk asuransi kesehatan, ya itu silakan saja. Tetapi sepanjang dalam polis itu ada masa tunggu untuk itu, maka memang kita rawat inap itu nggak akan dibayar klaimnya. Masa tunggu ini berlaku di kebanyakan tempat ya? Perusahaan? Secara umum untuk asuransi kesehatan, secara umum asuransi kesehatan akan menerapkan masa tunggu, biasanya 30 hari. Ini yang pertama? Ini yang umum. Umum? Iya, umum. Terhadap, masa tunggu terhadap? Asuransi kesehatan rawat inap. Sakit tertentu. Yang harus disyaratkan untuk rawat inap gitu, yang harus menjalani rawat inap. Itu kan bisa klaim kalau dia masuk asuransi itu.
Oke. Tapi terjadinya ternyata di 30 hari pertama. Nah Oke. itu masih dalam masa tunggu. Kalau begitu nasabah harus menunggu sebentar gitu. Supaya jangan sakit dulu gitu kan. Jangan sakit atau Tapi ini jangan ada klaim dulu. solusinya kok, ada solusinya. Gimana? Kan nggak enak kan kalau kita kena penyakit pada saat di masa tunggu 30 hari pertama. Supaya terhindar dari ini, pada saat agen asuransi mengajak Anda masuk asuransi, terutama Anda yang menonton adalah calon nasabah, jangan tunda. Supaya cepat-cepat berlaku, cepat-cepat lewat 30 hari ini. Oh, solusinya adalah jangan tunda beli asuransi kesehatan gitu. Agar supaya masa tunggu ini tunggunya cepat habis. berlalu, iya. Karena nggak terhindarkan masalahnya Iya, gitu iya. loh. Bener juga ya pemirsa. Gitu ya. Tapi ada juga asuransi tambahan yang melindungi penyakit kritis, itu ada masa tunggunya. Secara umum saya tahu di asuransi pada umumnya itu menerapkan 90 hari. Masa 90 tunggu hari. untuk penyakit kritis, untuk manfaat penyakit kritis. Dari masa polis disetujui. Dari masa polis disetujui atau kita sebut polis mulai berlaku ya bro, Ya. atau polis baru dipulihkan. Oke, atau polis baru dipublikkan. Iya, karena polis baru berlaku itu masa tunggunya start ya. Tapi kalau polis ini sempat berhenti, Lapse, ya? lapse, tidak aktif, maka waktu dia pulihkan itu masa tunggu berulang gitu. Berulang lagi. Makanya solusi untuk ini ya jangan sampai. Sepertinya bagian ini selalu dilupakan orang karena Ya. dia anggap, saya pernah dengar ya, dia sudah masuk ini loh, kebetulan telat bayar. Tapi siapa sangka masa tunggunya diulang. Betul. Nah, Nah memang asuransi itu agak unik sih. Pada saat nggak kejadian kita rasa fine-fine aja, nyebelin banget sih. Minta saya untuk bayar premi tepat waktu, sementara masih banyak biaya yang lain. ya. Tapi giliran kita benar-benar terjadi sakit yang harus dirawat di rumah Ya. sakit, kartunya dibawa nggak bisa pakai. Nyebelin juga kan gitu loh. Jadi maksudnya ini memang harus kita pastikan bahwa ini aktif gitu loh. Jangan sampai pada saat mau dipakai nggak bisa. Gitu. Oke. Saya mau tanya, saya Ya. teringatnya ini tadi katanya 90 hari untuk penyakit. Penyakit ini kritis. ya? Ya, Penyakit jadi- kritis. Ya, jadi ini tadi beda sama produk rawat inap. Oke. Ada satu produk untuk melindungi penyakit kritis. Nah, yang produk ini yang saya maksud, ada masa tunggunya. Jadi penyakit kritis ini dalam masa tunggu 90 hari itu Ya. untuk pengobatan atau diagnosa. Kalau yang asuransi tambahan penyakit kritis ini adalah perlindungan yang kalau terdiagnosa salah satu dari jenis penyakit kritis yang dipertanggungkan. Ya. Tergantung polis yang diambil ya, Ya. dari perusahaan apa gitu kan. Oke. Di dalamnya kan ada list penyakit kritisnya. Oke. Kalau misalkan terdiagnosa salah satu dari penyakit yang ada dalam daftar dan sesuai kriteria, maka dibayar klaimnya sejumlah uang pertanggungan yang dia ambil. Kalau sudah lewat 90 hari. Kalau sudah lewat 90 hari kejadiannya. Tapi kalau terdiagnosanya itu masih di dalam hari ke-89, sayang sekali. Itu klaim pasti tidak disetujui. Ya. Tadi sebelum maju ke bagian ini sebenarnya saya ingin bertanya. Itu di masa tunggu produk asuransi rumah sakit. Ya. 30 hari pertama. Apa yang bisa diklaim ketika di dalam masa itu? Penyakit atau kondisi apa yang bisa diklaim? Secara umum, Ya. kan 30 hari itu sebenarnya tidak bisa klaim, kecuali terjadi kecelakaan. Oke. Nah itu umum juga. Saya nggak tahu apakah semua asuransi menerapkan yang sama. Kebetulan di tempat saya berkarir ya, itu menanggung kalau misalkan dalam 30 hari memang masih masa tunggu. Tapi kalau kejadiannya adalah kecelakaan, itu bisa berlaku gitu loh. Oh, Bisa. jadi kalau kecelakaan itu tidak perlu menunggu 30 Tidak hari. perlu pun. menunggu. Kemudian ada juga di perusahaan kita ya, itu juga ada masa tunggu untuk kanker produk kesehatan ini yang rawat inap ya. Itu kalau terdiagnosa kanker di 90 hari pertama, Ya. itu selanjutnya sudah nggak bisa cover. Tidak untuk bisa kanker ini. berlaku produknya. Iya, khusus Oke. untuk kanker jadi Khusus untuk kanker nggak tidak ditanggung berlaku. lagi gitu loh. Itu semua tercantum di dalam proposal pada saat ditawarkan ke nasabah. Itu calon nasabah bisa melihat di dalamnya ada keterangan ya, khusus untuk masa tunggunya, untuk keadaan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa penyakit yang dikecualikan di tahun. Ya. Nah, ini nanti saya akan lebih jelas di poin berikutnya. Saya tahu bagian itu, tapi setahu saya orang juga nggak pernah baca, bro. Iya, makanya kita sebagai agen asuransi, siapa yang berhasil mengedukasi nasabah dengan jelas,
maka dialah yang akan memetik hasilnya gitu loh. Ya, Karena nasabah akan meningkat ya rasa percayanya kepada Anda gitu loh. Ya. Jadi trustnya itu meningkat. Gitu. Karena percaya saja juga kebanyakan calon nasabah ya mendengarkan hanya dari penjelasan si agen. Betul. Tapi memang saya menemukan sekarang juga nasabah akhir-akhir ini sudah pada pintar juga sih bro. Karena agen-agen profesional jumlahnya bertambah, jujur aja. Oke. Jadi nasabah juga udah sering juga melakukan yang namanya klaim. Dia juga udah mulai tahu gitu loh. Kadang-kadang saya menemukan nasabah-nasabah yang jauh lebih mengerti asuransi ketimbang agen-agen. Ya. Karena pernah jumpa juga ya bro. Industri asuransi sudah berkembang di kota ini kurang lebih 20 tahun Benar, lebih. Gitu. Saya benar. rasa market atau para calon nasabah Ya. juga sudah berpengalaman Benar. Mereka sudah cukup jam terbang mereka tinggi Iya. juga ini gitu. dari pengalamannya membeli ya. Benar. Lama-lama dia tahu. Iya. Kadang-kadang agennya malah diuji sama nasabah. Diuji ya. Iya. Dia kasih pertanyaan-pertanyaan yang cukup detail. Kalau kondisi ini bisa klaim nggak gitu? Iya. Dia kasih pertanyaan begitu. Kadang-kadang agennya yang malah enggak Nggak paham, siap. enggak detail seperti nasabah. Iya. Nasabahnya lebih detail karena dia pernah mengalami sendiri mungkin. Iya. Gitu. Jadi ada masa tunggu 30 hari, 90 hari. Iya. Nah, selain kecelakaan, kalau misalnya penyakit seperti demam, tipes, DBD, diare, bisa klaim nggak di dalam masa tunggu? Di dalam masa tunggu nggak bisa bro. Harus lewat 30 hari ya? Benar. Oke. Nah itu. Oke. Jadi kalaupun itu pernah dijelaskan tapi lupa, terus kejadian ya tetap nggak bisa klaim. Walaupun dijelaskan nggak jelaskan ya tetap nggak bisa klaim. Karena memang di dalam masa tunggu. Tapi bukankah itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah kondisi seperti kecelakaan. Kita tidak bisa simpan, dia datang, dia terjadi saja. Ya. Demam ya demam, DBD ya DBD, Ya. diare ya diare gitu. Karena kita nggak bisa tahu kapan bakal terjadi, makanya jangan tunda-tunda apabila sudah ditawarkan asuransi dan kita belum punya gitu kan. Hatinya ragu mau masuk, mau ambil atau enggak nih. Ya. Saran saya, kalau ragu maka ambil. Ragu malah ambil. Ambil asuransi. Beli ya? Aneh memang. Kalau Anda ragu apakah Anda bakal kepake atau enggak ini asuransi, saran saya ambil. Oke. Tapi kalau Anda yakin benar bahwa Anda pasti pakai, ambil juga. Oke. Yakin pun ambil, ragu pun ambil. Oke. Jadi non disclosure, masa tunggu, kemudian Yang ketiga adalah ada pengecualian beberapa jenis penyakit yang tidak ditanggung khususnya untuk asuransi rawat inap, bro. Listnya Oke. saya tidak hafal pastinya, tapi yang saya ingat paling sering dibahas adalah katarak. Jadi 12 bulan pertama nggak bisa klaim kalau misalkan ada orang nasabah yang operasi katarak. Tapi operasi katarak ini di tahun pertama ya bro, 12 bulan pertama itu nggak bisa klaim kalau ada melakukan operasi katarak. Oke. Tapi ada orang bilang begini, kalau begitu saya tahun kedua saya klaim saya operasi katarak, boleh nggak? Jawabannya memang boleh, tapi kalau misalkan katarak ini sudah dia derita sebelum masuk, dia masuk ke poin pertama, non-disclosure. Apakah Anda sudah tahu, apakah kataraknya sudah dimulai gitu kan? iya. Karena katarak ini kan bisa ditunda, misalnya saya sudah katarak hari ini, terus Pak Ciko, Bro Ciko nawarin saya asuransi kesehatan, saya prediksi saya mau operasi katarak pakai asuransi, tapi katarak Oke. sudah ada nih, kan Oke. gitu ya. Terus bro nanyain kan, saya nggak jelasin, ya kan, karena saya sudah punya niat ya, nanti kan pengecualiannya cuma setahun, tahun kedua deh nanti saya operasi gitu loh. Nah ternyata si dokter yang mengambil tindakan operasi itu nanya, ini keluhan ini sudah ada sejak kapan? Oh sudah 5 tahun misalnya. Berarti kan saya sudah tahu kenapa nggak diungkapkan waktu masuk kan? Akhirnya ya non disclosure lagi ya. Nah akhirnya jadi yang tadi non-disclosure tadi, Iya, akhirnya iya. tidak di-cover. Tapi kalau itu tidak ada masalah, waktu saya masuk memang nggak ada, maka katarak ini dikecualikan di tahun pertama. Tapi bukan hanya katarak, ada beberapa poin saya sarankan nasabah maupun agen mohon diperhatikan pada saat kita ditawarkan atau menawarkan asuransi kesehatan seperti ini. Pengecualian beberapa penyakit ini untuk tahun pertama mohon dijelaskan gitu supaya tidak menimbulkan satu masalah di kemudian hari gitu. Iya. Saya pernah baca, saya ingat beberapa poin, katarak, THT, Ya.
gangguan pencernaan, Saya aja lambung, lupa loh bro, jujur aja. Tapi be- itu gampang benjolan, dicontek sih. Iya, tiroid gitu loh. iya. Saya sendiri jujur saya nggak hafal. Tapi kalau mau baca pasti ada kan. Iya. Nah, saya kemarin dulu saya pernah diajak agent untuk ketemu nasabah menjelaskan beginian. Oke. Nasabah itu agak kesel katanya, yang beginian kalian jarang jelasin. Terus saya bilang, seandainya hari ini saya jelasin, apakah Anda akan ingat ini? Oke. Kan gitu ya, kita aja sebagai agen udah lama gitu, kita bisa baca kapan saja, tapi kalau disuruh ingat sih saya agak susah, kecuali ada kejadian-kejadian ya. Iya. Oleh sebab itu, silakan tanya ya kan, silakan tanya sebisanya kita jelaskan, tapi harus diingat kejadian yang sebenarnya apabila terjadi klaim. Belum tentu yang kita tanya itu yang terjadi. Iya. Oleh sebab itu, Anda walaupun ada beberapa penyakit yang dikecualikan, Anda kan 12 bulan pertama, solusi untuk ini juga lebih cepat masuk gitu, supaya cepat lewat gitu. Jadi nggak usah ingat-ingat gitu loh, ya kan? Apakah ini masuk pengecualian atau enggak? Kan gitu, ya kan? Seperti itu. Calon nasabah mungkin berpikir, kenapa harus ada masa tunggu Penyakit tertentu gitu ya. atau pengecualian untuk kondisi penyakit tertentu? Kenapa harus ada hal seperti itu? Karena penyakit-penyakit yang mereka kecualikan di tahun pertama, saya pernah tanya juga soalnya. Disinyalir penyakit-penyakit seperti itu kan tadi antara lain adalah katarak. Oke. Kan? Kalau operasi katarak itu dalam bulan kita masuk itu baru 3 bulan terus langsung operasi. Sangat-sangat disinyalir mungkin sebelum masuk sudah ada bro gitu loh. Oke. Tidak tiba-tiba gitu loh. Itu penyakit-penyakit yang lumayan patut dianggap ya sudah ada gitu loh. Istilahnya penyakit yang bisa disimpan gitu. Jadi kemungkinan karena itu mereka pengecualian dulu daripada perusahaan asuransi juga kebobolan ya. Jadi udah dijadikan satu ketentuan saja gitu loh. Tapi pengecualian beberapa penyakit ini kan berlaku untuk semua orang yang mau masuk nih. Tapi ada juga pengecualian atas keadaan kesehatan per nasabah pada saat dia masuk. Karena dia poin 1 kan non-disclosure, dia nggak mau. Dia mau ungkapkan semua. Kadang-kadang setelah diungkap, asuransi terima tapi bikin pengecualian khusus untuk dia. Kalau dia setuju, dia tanda tangan. Untuk itu pengecualian. Nah itu juga nggak bisa klaim. Jadi bukan pengecualian untuk semua orang, tapi pengecualian per nasabah. Bedanya ini jelas di depan. Jelas, harus perusahaan juga itikat baik, kasih tahu di depan. Saya nggak tanggung yang ini. Ya, lu mau saya nggak, tidak, perusahaan tidak akan tanggung bagian ini, bagian ini. Tapi persetujuan nasabah mau nggak? Kalau nggak setuju, ya nggak jadi masuk. Tapi kebanyakan kasus komplain atau hal-hal seperti karena salah paham yang tidak jelas di depan. Iya benar. Makanya sebaiknya semuanya jelas aja lah di depan lah gitu. Nah, jadi ini tergantung dari kemampuan si agent. Agent sangat membantu dalam hal ini. Kalau agent itu serius menjalankan bisnis asuransi sebagai profesi dia dan dia sangat menghargai profesi ini, namanya juga hidup dari sini. Kenapa kita enggak profesional gitu loh? Berarti dia harus jujur menjelaskan apa adanya. Apa adanya. Jadi kasih tahu, jangan ada satu pun dalam benak agent, ya kan? Pikiran terbersit di pikiran dia bahwa mendingan saya nggak kasih tahu deh daripada dia nggak masuk. Nah, itu yang harus dihindari. Sampai di sini saya tangkap sebuah kesimpulan. Ternyata kejujuran itu harus dua arah, bukan hanya dari nasabah mengungkapkan apa yang pernah dialami, tapi dari si agent juga penting. Benar sekali. Karena perusahaan pada dasarnya adalah dia pengelola saja. Ini dana kan dana bersama, jadi jangan sampai diselewengkan lah gitu loh. Kalau klaim juga ini kan dananya nasabah gitu loh. Ya, jadi kecurangan itu diantisipasi ya? Iya, jadi dalam hal ini perusahaan cuman mau berlaku adil saja sehingga artinya di awal kalau yang ini udah nggak sehat ya udah dia perlakuannya beda gitu loh. Kalau diperlakukan sama semua yang nggak adil bagi yang sehat. Justru itu nggak adil ya? Iya, justru itu yang jadi nggak adil. Misalnya saya sudah hipertensi, saya paksa Bro Ciko harus terima saya normal nih, standar gitu loh. Kan hipertensinya nggak parah-parah amat gitu, saya komplain gitu. Nah kalau perusahaan izinkan berarti perusahaan itu tidak fair kepada nasabah lain yang sehat yang tidak hipertensi. Perlakuannya sama, mendingan saya tunggu hipertensi dulu baru masuk kan gitu. Seperti itu ya. Poin berikutnya apa? Poin berikutnya, tadi berarti udah 3 poin ya, non-disclosure, masa tunggu, pengecualian. Yang keempat ini adalah klaim tidak dibayar karena tidak sesuai ketentuan. Apa yang tidak sesuai ketentuan? Saya kasih contoh ya bro. Ketentuan contoh asuransi rawat inap.
asuransi kesehatan apabila rawat inap akan diganti biaya rawat inapnya. Ternyata dia rawat inap tujuannya check up, tidak sakit. Oke, jadi dia tidak untuk mengobati sebuah penyakit ya. Tapi untuk medical check up. Iya, tujuan dia hanya medical check up, tapi dia rawat inap supaya bisa klaim katanya. Saya sering dengar bagian ini. Nah itu. Dan sering juga ya teman-teman calon nasabah nanya, medical check up bisa di klaim cover nggak gitu? Gitu loh. Iya. Kalau saya ditanya gitu, saya harus jawab tidak di cover. Sebenarnya bagaimana? Karena ketentuan asuransi kesehatan ini adalah untuk berobat di rumah sakit, rawat inap di rumah sakit, itu dasarnya. Kalau tidak melakukan itu, maka tidak sesuai ketentuan. Berarti klaimnya pasti tidak akan dibayar. Dan ketentuan ini berlaku di semua perusahaan. Berlaku di semua perusahaan. Oke. Kecuali asuransinya itu asuransi check up. Saya nggak tahu, mungkin kelak di kemudian hari perusahaan asuransi membuat satu produk, Anda check up pun di cover, ya bisa aja. Saya baru mau tanya, apakah ada asuransi seperti itu hanya untuk check up? Mungkin akan ada, bro. Mungkin akan ada, ya kan? Atau mungkin sudah ada, tapi mungkin itu adalah asuransi kumpulan yang di perusahaan ya karyawannya diproteksi. Nah, mungkin mereka memberikan fitur-fitur begitu. Intinya kalau itu ada ketentuannya maka di cover. Tapi kalau tidak sesuai ketentuan tidak akan dibayar klaim. Jadi sebenarnya asuransi kesehatan itu tidak membayar medical check up. Benar. Kedua juga rawat inapnya itu atas kemauan sendiri, bukan karena butuh. Kan bisa tuh dia sakit, memang sakit sih, enggak bohong sih. Tapi si dokter bilang, yang ini kamu boleh nanti rawatnya jalan aja lah, rawat jalan, saya buka resep pulang aja. Enggak dok, saya punya asuransi, saya pengen nginap supaya saya klaim asuransi rawat inap saya. Nah itu kalau perusahaan menilai itu memang tidak dibutuhkan rawat inap, berarti kan permintaan si nasabah sendiri. Nah itu nggak akan di cover. Oh iya. Gitu. Ya. Jadi ini menarik ya teman-teman. Nah, ini poin-poin yang penting ya. Tapi pernah nggak terjadi ternyata ada ya teman-teman yang mengatakan, oh medical check up di sana dibayar kok, medical check up di sini dibayar kok gitu loh. Saya akan membuat disclaimer dulu di sini. Artinya saya punya apa? Disclaimer itu apa ya, bro? Disclaimer. Saya pun tidak tahu bahasa Indonesianya. Saya ngomong pahit-pahitnya juga ya di sini ya. Artinya gini. Kalau orang itu berbohong kemudian tidak ketahuan ya dianggap benar kan gitu. Oke. Jadi maksud saya kalaupun ada kasus-kasus yang akhirnya perusahaan bayar tapi karena perusahaan tidak tahu, ini sebenarnya hanya untuk check up. Soalnya semua berkas dilengkapi dan cukup meyakinkan dan sah gitu loh, terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya perusahaan mungkin lolos gitu kan. Tapi saya tidak mau muluk-muluk, itu bukan patokan bagi kita kalau kita mau jadi agen profesional. Iya. Ini tidak boleh jadi patokan ya berarti ya. Berarti ini memang sesuatu yang tidak layak dilakukan. Tidak layak dilakukan. Jadi ada kerugian, kondisi seperti ini ada kerugian terhadap nasabah nggak? Kerugian terhadap nasabah ada, tapi tidak secara langsung. Yang adanya adalah menyenangkan. Kenapa? Saya check up dibayar loh, kan menyenangkan ya. Menyenangkan tapi tahu nggak pada saat itu diajukan klaimnya, tentu dia harus membuatnya menjadi yakin ya bahwa dia memang sakit dan ada riwayat penyakit berarti. Cuman ini kan menjadi riwayat, bro. Suatu hari ketika dia mau upgrade asuransinya atau dia mau masuk lagi asuransi yang lebih bagus di kemudian hari di perusahaan lain misalnya, itu sudah menjadi bagian dari riwayat. Hati-hati dengan poin 1 non-disclosure tadi. Anda harus ungkap itu sebagai riwayat. Padahal waktu itu Anda mengatakan, saya kan cuma check up. Tapi itu tidak dikenal sebagai check up. Itu dikenal sebagai mengobati. Dan itu berarti ada diagnosa penyakit. Gitu. Waduh, ini kalau teman-teman yang pada pernah melakukan check up beberapa kali, apa masih ingat dulu riwayatnya apa gitu? Saya pribadi pernah sih ada pengalaman nasabah yang kaget ketika dia bilang, saya nggak pernah kok punya riwayat gitu loh. Tapi kenyataannya dia pernah rawat inap. Dan buktinya ada gitu ya? Ada. Cuman karena dia cuman mau untuk supaya bisa diklaim asuransi kesehatannya,
dia nggak peduli waktu itu tulisnya diagnosa apa, nggak peduli. Jadi ini praktek-praktek yang salah. Teman-teman yang menyaksikan hari ini, nasabah, calon nasabah maupun agent atau calon agent, saya benar-benar ingin memberikan peringatan di awal bahwa jadilah agen yang profesional, jadilah nasabah juga yang profesional juga gitu. Menjalaninya sesuai ketentuan. Kan kita maunya enak kan, artinya sama-sama enak. Saya mau jadi nasabah di asuransi Anda, tapi saya mau dapat jaminan klaim saya pasti dibayar. Jadi, Anda tentunya kan mau kayak gitu. Ini seperti jangan memberi atau menuntut sesuatu hak yang bukan hak kita atau berlebihan ya. Benar, karena itu jadinya kita nggak berhak sebenarnya. Sebenarnya nggak berhak. Kita melakukan klaim yang tidak menjadi hak kita. Gitu loh. Ya. Kemudian ada juga yang tidak sesuai ketentuan, misalnya dia memang rawat inap, dia memang butuh rawat inap, tapi dia rawat inapnya bukan di rumah sakit. Mungkin dia rawat inap di pengobatan alternatif mungkin. Kan itu tidak di cover karena tidak ada dalam ketentuan. Atau mungkin klinik biasa. Tidak ada dalam ketentuan terkait tentang fasilitasnya atau praktek pengobatannya. Bukan, itu adalah definisi dari asuransi kesehatan yang dia miliki juga. Di dalam polis kan dia jelaskan rawat inap yang dilakukan di rumah sakit. Nah, berarti rumah sakit sendiri kan ada definisinya. Minimal punya fasilitas apa, ada kriteria. Nah, jadi intinya gini deh, secara umum, secara awam, pokoknya kalau kita lihat itu ada tulisan rumah sakit, ya itu namanya rumah sakit. Tapi kalau tulisannya puskesmas, itu bukan rumah sakit. Nah, hati-hati ya, jangan asal nampak dokter masuk ternyata bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit. Berarti klinik gitu tidak bisa ya? Itu bukan termasuk rumah sakit. Pokoknya jelas. Bukan rumah sakit. Titik. Benar. Kemudian ada juga ketentuan, misalnya ini tadi kan kita bahas lebih banyak yang rawat inap ya. Ada yang asuransi penyakit kritis tadi, itu ada kriteria, misalkan katanya penyakit kritis yang dipertanggungkan apa sih? Serangan jantung. Saya sudah kena serangan jantung, saya mau klaim gitu loh. Nah, itu kan harus ada penegakan diagnosa. Nah, artinya serangan jantungnya derajatnya seperti apa? Separah apa gitu kan? Istilahnya stadium bukan? Mungkin orang awam mengatakan demikian, tapi maksud saya adalah serangan jantung ini kan yang ngomong siapa? Dokter umum bisa melihat orang ini adalah sudah terserang penyakit jantung. Tapi penegakan diagnosa itu kan dirujuk ke spesialis jantung, dan spesialis jantung ini juga tidak pakai lisan semata, walaupun sudah jelas kasat mata dia kena serangan jantung, tapi dia pasti melakukan diagnosa dengan pemeriksaan lanjutan kan? Dengan alat-alat khusus ya? Betul. Nah, jadi itu menjadi bagian dari pembuktian bahwa memang sudah terdiagnosa penyakit jantung, dan itu pun nanti akan dicocokkan. Soalnya kayak bypass gitu kan, pasang ring atau apa, itu semua juga ada derajatnya, artinya sampai di mana gitu loh. Kalau memenuhi kriteria bro, klaimnya dibayar. Tapi kalau itu tidak memenuhi kriteria, ya nggak dibayar juga tetap. Gitu. Itu ketentuan, bagian dari ketentuan. Ini berkenan dengan ini masih ada poin lanjutannya, karena saya sudah mendengar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dari produk rumah sakit, produk penyakit kritis. Kalau asuransi jiwa, apakah ada hal seperti ini? Asuransi jiwa ada hal seperti ini, saya sambil bercanda ya bro. Bunuh diri. Bunuh diri. Kan dia meninggal nih. Meninggal kan berarti harus klaim asuransi jiwa. Tapi ternyata dia waktu bunuh dirinya belum lewat 1 tahun polisnya. Nggak dibayar. Sebenarnya ini unik ya. Jadi apakah ada orang yang berpikir mau bunuh diri tapi beli asuransi dulu gitu? Bisa jadi. Tapi kan ada ketentuan 1 tahun pertama itu tidak boleh. Kalau terjadi bunuh diri di tahun pertama, itu nggak akan dibayar klaimnya kan gitu. Asuransi jiwa. Padahal asuransi jiwa nggak pakai pengecualian. Khusus untuk bunuh diri dia pengecualian. Khusus untuk bunuh diri saja? Pengecualian. Tapi si asuransi yang umum, ya pada umumnya itu memang seperti itu 1 tahun biasanya. Tapi kalau untuk syariah, setahu saya sekarang tahun keberapapun kamu bunuh diri itu nggak akan di cover. Nah itu, karena bunuh diri itu tidak pernah sesuai syariat Islam. Jadi khusus produk syariah ya. Ini sepertinya saya kadang-kadang dengar teman yang beli produk syariah gitu ya. Ternyata harus memperhatikan poin ini ya. Berarti kondisi bunuh diri tidak dibenarkan sampai kapanpun untuk produk ini. Benar. Dan untuk bisa klaim asuransi jiwanya dibayar untuk kasus bunuh diri bro,
ada teman yang bercanda tadi, dia bilang syaratnya kalau mau dibayar klaim bunuh dirinya adalah bunuh dirinya harus berhasil. Kalau tidak berhasil bukan bunuh diri, tidak jadi, Iya, kecelakaan tidak jadi namanya. kecelakaan. Tapi ingat, kalau dia rawat inap karena dia mencoba bunuh diri dan nggak berhasil, Iya. itu ditolak juga klaim rawat inapnya loh. Hati-hati. Oh, ternyata berentetan semua ya, Berentetan. saling berhubungan. Jadi saran saya untuk calon nasabah, janganlah bunuh diri. Ya, hidup itu indah ya bro. Iya, karena agen asuransi Anda juga salah satu adalah bisa jadi teman Anda. Anda bisa cerita masalah kehidupan Anda Iya, mungkin. iya. Sebagai agen profesional kita bisa jadi teman bagi nasabah kita. Oke. Semoga mereka nggak jadi bunuh diri setelah bicara sama agen, kan begitu? Ya, tapi janganlah bunuh diri ya. Ya. Hidup itu berharga, Benar. hidup itu indah ya. Minimal curhatlah pada agen Anda gitu ya. Dan ini untuk khusus yang tidak sesuai ketentuan ini adalah berkas tidak lengkap, itu yang terakhir dari saya. Oke. Mungkin teman-teman yang menyaksikan video obrolan kita ternyata dari kalangan agennya. Bro Ciko, ada yang kelupaan, ada satu poin misalnya. Anda bisa tuliskan komentar juga di bawah. Oke, ditambahin di komentar kolom jadi komentar di reminder YouTube. buat kita ya. Ya, atau Anda punya saran ingin kita bahas apa juga boleh komen di kolom komentar gitu. Itu bagian yang keberapa ya Bro Ciko ya? Keempat ya, tidak sesuai ketentuan. Tidak sesuai ketentuan. Itu yang keempat. Oke. Penyebab klaim tidak dibayar. Yang kelima, police lapse. Lapse. Kalau police lapse pasti nggak bisa klaim. Lapse artinya polis dalam Tidak keadaan sedang tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena Nah, penyebab polis tidak berlaku karena dia tidak bayar premi. atau Tapi telat untuk- bayar ya. Telat bayar. Tapi untuk polis unit link ada kelebihannya. Ketika dia jatuh tempo, ternyata dia lupa bayar atau telat bayar atau tidak bayar, karena dia adalah polis yang asuransi plus investasi, berarti kan ada kolom investasi. Kalau investasinya cukup biaya untuk mengcover biaya-biaya asuransi yang timbul, maka polis ini enggak jadi lapse bro. Itu kelebihan polis unit link yang sebelumnya kita pernah bahas, viral unit link nasabah menjerit, padahal ini fitur yang bagus. Masalah saldo ya. Saldo, kalau dia ada saldo, dia nggak langsung lapse. Ya. Kalau polis tradisional Anda lupa bayar ya dia pasti lapse. Anda tidak bayar, ketentuannya 30 hari dari jatuh tempo. Anda nggak bayar, udah lapse. Tapi kalau unit link mungkin bisa tidak lapse. Tapi mungkin bisa lapse juga bro. Kalau memang saldo investasi pun tidak mencukupi lagi. Iya. Jadi saran saya untuk poin ini adalah kalau polis Anda adalah unit link, maka pastikan nilai investasi Anda cukup untuk mengcover biaya-biaya asuransi dan administrasi yang timbul. Oke. Seperti itu, police lapse. Oke. Poin kelima. Jadi semuanya ada 5 poin yang memungkinkan terjadinya sebuah klaim tidak dibayar. Iya. Ya. Saya ada poin keenam yang sedikit bercanda juga bro. Ya. Kenapa polis saya waktu klaim itu tidak dibayar? Salah satunya adalah, saya intip ya, manfaat asuransi tidak diambil bro. Bercanda banget. Ya iyalah. Bayangin bro ya, kita nawarin nasabah nih, manfaatnya lengkap, termasuk asuransi rawat inap. Iya. Terus dia bilang mahal. Setelah Oke. nego supaya murah, ambil asuransi jiwa tok. Iya. Tapi proposalnya sudah bertebaran di meja nasabah. Oke. Tapi yang dia tanda tangani adalah polis yang asuransi jiwa tok. Iya. Tapi dalam pikiran dia, saya masuk asuransi. Setelah 6 bulan sakit, rawat Kemudian inap, klaim mau klaim, ya nggak bisa, jelas aja ternyata orang tidak beli. karena dia nggak beli asuransi tambahannya. Iya, iya. Tapi dalam pikiran dia mungkin setengah sadar ya, saya kemarin kan ditawarin, dijelaskan sama Bro Ciko kan ada itu asuransi kesehatan. Tapi yang dia deal, yang tidak ada asuransi kesehatannya. Kalau kayak gitu, apa mau dikata? Ya tetap nggak bisa dibayar. Kadang-kadang mungkin orang-orang pada berpikir terlepas dari kemampuan membayar ya. Ya. Apakah dia mampu untuk membeli sesuatu dengan biaya yang lebih besar atau lebih Ya. murah. Tapi kadang-kadang orang berpikir bahwasanya maunya ini murah saja gitu loh. Iya, Yang murah-murah saja, yang Ya. paling sedikit saja. benar. Nah, akhirnya terjadilah membeli seadanya seperti ini. Benar, akhirnya pada saat mau dipakai, pada saat dibutuhkan, ternyata itu tidak menolong gitu loh. Sayang sekali kan?
Ya. Gitu kira-kira. Jadi bro. mestinya orang membeli sesuai kebutuhan, Benar, bukan apa yang paling murah. Gitu. benar. Jadi bagi saya yang benar adalah nasabah itu harus memutuskan berdasarkan keadaan dia yang sebenarnya. Jadi jangan pakai ukuran, pokoknya saya mau masuk asuransi yang paling murah gitu. Oke. Bukan hanya murahnya gitu loh, walaupun itu salah satu faktor, tapi silakan Anda pakai faktor itu, tapi jauh di atas itu saya sarankan Anda juga periksa manfaat itu memang Anda butuh atau tidak. Kalau misalkan butuh, saran saya jangan ditunda. Karena poin-poin 1 sampai 5 tadi itu sebenarnya bisa kita hindarkan. Non-disclosure, gampang. Jangan terjadi non-disclosure, jadi cerita apa adanya gitu loh. Kedua, masa tunggu supaya cepat lewat ya cepat masuk gitu kan. Pengecualian yang 12 bulan tadi, ya kan, 12 bulan pertama penyakit-penyakit ini dikecualikan. Cepat berlalu, cepat tanda tangan. Terus ada yang pengecualian karena riwayat kesehatan, makanya masuk selagi sehat, kan begitu. Jadi kita bisa hindarkan. Yang keempat, tidak sesuai ketentuan. Jadi jangan melakukan klaim yang tidak sesuai ketentuan, gitu aja kan, simple gitu kan. Yang kelima, police lapse. Caranya gimana? Ya jangan sampai lapse. Nah itu aja, sesimpel itu, maka asuransi Anda tidak akan, klaimnya itu tidak dibayar, pasti dibayar. Akhirnya ini menjadi sebuah motivasi. Benar. Kalau tadi Pak Ciko bilang nasabah menjerit lagi nih, klaimnya tidak dibayar, dia akan kampanye ke teman-temannya tidak usah masuk asuransi karena klaim saya saja atau tidak dibayar gitu. Company A, company B, company C jelek gitu ya. Iya. Jadi itu kampanye yang jadinya kan negatif. Padahal kalau kita menghindari yang tadi itu penyebab klaim tidak dibayar, kalau itu tidak terjadi, maka perusahaan asuransi wajib bayar klaim. Harus bayar klaim. Memang dia tidak bisa menghindar, harus bayar. Saya kira sesi kali ini sangat bermanfaat ya. Saya sendiri juga sangat terbuka ya, akhirnya paham. Ya. Jadi teman-teman, ini sangat berharga, ini sangat penting terutama bagi Anda calon nasabah yang baru akan membeli asuransi. Jadi kalau Anda rasa apa yang Anda nonton hari ini bermanfaat, nah share ya, bagikan ke teman-teman Anda. Kalau Anda suka atau Anda ingin memberi saran ya, isi di kolom komentar ya. Terima kasih ya. Jadi sepertinya 45 menit sudah berakhir sampai di sini. Cepet banget ya bro. Cepet banget ya. Jadi kita ulas satu bagian ya. Next kita bisa bahas sesuatu yang lain mungkin untuk mengedukasi orang-orang di Indonesia ya. Jadi supaya hal-hal seperti ini di kemudian hari sudah tidak ada. Benar sekali bro. Jadi kita membuat calon-calon nasabah di Indonesia ini makin paham, makin profesional. Benar sekali. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan sebagai penutup kita ya bro, untuk teman-teman yang berencana untuk masuk asuransi gitu kan, yang tapi masih ragu dalam hal ini, maka saya mau mengatakan begini. Kita masuk asuransi supaya kita punya ketenangan pikiran. Bukan masuk asuransi makin pusing gitu loh. Setelah masuk masih punya keraguan apakah nanti kalau saya klaim bakal dibayar atau apa. Itu malah setelah masuk malah jadi nggak tenang. Terbalik, harusnya Anda masuk asuransi supaya pikirannya jadi tenang. Artinya kalau terjadi resiko-resiko ini, maka portofolio saya, investasi saya tidak terganggu. Jadi rencana-rencana masa depan saya tidak terganggu hanya gara-gara saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Itu akan menjadi porsinya asuransi untuk melindungi. Oleh sebab itu, kalau Anda paham apa-apa saja penyebab asuransi tidak dibayar klaimnya, kalau itu tidak terjadi atas diri Anda, maka asuransi Anda pasti melindungi Anda, klaim Anda pasti dibayar oleh perusahaan asuransi. Jadi jangan pernah ragu, lakukan yang terbaik pada saat yang tepat. Teman-teman, selagi sehat, selagi memang kita punya kemampuan untuk bayar premi untuk asuransi, maka segeralah menjadi nasabah asuransi yang terproteksi. Demikian dari kami, saya dan Pak Ciko, pamit dulu. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya dan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Super. Bye-bye.